Baik, perkenalkan nama saya Liberty Babis. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Penjaskesrek kelas B. Baik, saya akan menjawab materi yang diberikan yaitu budidaya lahan kering dan kepulauan. Nomor 1, budidaya lahan kering. Soal yang pertama, yang dimaksud dengan budidaya lahan kering dan kepulauan yaitu budaya lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun, maka jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam kelompok lahan kering, tenggalan, landing, kebun campuran, perkebunan hutan, semak padang rumput, dan alang kering, kepulauan dan pariwisata menjadi salah satu mata kuliah yang ada di Undana agar mahasiswa dapat mengetahui dan belajar akan budaya dan mengetahui akan tanaman yang ada di NTT ini. Karena dilihat dari kondisi geografis NTT yang cenderung memiliki tanah yang kering dan iklim tropis, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat NTT. Nomor 2, kemukakanlah secara singkat bagaimana keadaan iklim yang berada di daerah Anda masing-masing dan tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di daerah tersebut. Jawaban nomor 2, keadaan iklim yang berada di daerah dan tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah TTS yaitu posisi wilayah di Kabupaten TTS memiliki ketinggian yang lebih dari 500 mdpl berjumlah kurang lebih 500%, sedangkan sisanya berada di ketinggian kurang lebih dari 500 mdpl hingga ke wilayah garis pantainya adalah berjumlah 49%. Hal ini yang mengakibatkan udara pegunungan yang cenderung sejuk lebih terasa mendominasi hawa Kabupaten TTS atau Timur Tengah. Iklim di Kabupaten TTS adalah tropis, memang agak kental dengan warna iklim yang ada di wilayah NTT Nusa Tenggara Timur. Tanaman yang cocok seperti cabai rawit, kangkung, bayam, sawi putih, kacang panjang, tomat, dan terong. Yang ketiga, sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasanya ditanam di provinsi Anda masing-masing. Jawaban, di daerah kami Nusa Tenggara Timur yang biasanya bisa ditanam yaitu cabai rawit, bayam, kangkung, jagung, tomat, kacang panjang, padi, terong, kacang tanah, bawang merah. Yang keempat, jelaskan cara mengelola 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Jawaban, cara menanam cabai: siapkan bibit cabai, menyemai cabai, penanaman cabai, pemupukan cabai, perawatan cabai, tunggu panen setelah 60-75 hari. Cara menanam kangkung: yang pertama, menyiapkan benih kangkung, siapkan lahan untuk menanam benih kangkung, pemberian pupuk, penanaman kangkung, buat lubang sedalam 5 cm dengan jarak 20 cm, masukkan 3 hingga 5 biji benih, setelah itu tutup permukaan lubang. Yang berikut, penyulaman kangkung. Yang berikut lagi, merawat kangkung. Yang terakhir, pemanenan kangkung setelah 25-30 hari. Yang berikut cara menanam bayam: siapkan benih bayam, siapkan alat dan bahan, pemindahan bibit bayam, perawatan tanam bayam, setelah itu panen setelah 25-30 hari. Yang berikut cara menanam terong: yang pertama, pemilihan bibit unggul terong, persiapkan media tanam, penyemaian terong, pemindahan bibit terong, pemeliharaan tanaman terong,
Panen setelah 50-60 hari. Yang berikut cara menanam kacang panjang. Persiapkan lahan, beri pupuk pada lahan, tanaman benih kacang, pasang air, atau sebagai area rambatan kacang. Yang berikut berikan pupuk susulan. Yang berikut lakukan penyiangan atau memperhatikan area sekitar lahan karena hama dan rumput liar. Yang berikut basmi hama dan penyakit tanaman. Yang berikut panen setelah 50-60 hari. Nomor yang terakhir, sebutkan 5 tanaman umur panjang yang berada di Provinsi NTT. Jawab. Yang pertama, pohon jati. Yang kedua, pohon kelapa. Yang ketiga, pohon kapuk. Yang berikut, pohon lontar, pohon cendana. Baik, sekian dari penjelasan dari saya mengenai budidaya lahan kering dan kepulauan. Sekian dan terima kasih.